Kapolri Pak Listio Sigit dinilai kurang ajar oleh mantan Panglima TNI Mantan Jenderal ya? mantan Pak, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Pak Kapolri justru kalau tidak ngomong seperti itu, ya itu nggak benar. Oh. Kenapa? Ya, ini pada momen-momen yang sangat kritikal, ya, di mana tekanan terhadap institusi Polri loh ya, termasuk kepada Kapolri ya. Kita melihat tekanan pada institusi Polri karena yang mau ditaruh itu institusi Polri diturunkan. Mereka kan nggak bicara soal reformasi kultural seperti yang saya sampaikan secara detail ya. Betul. Pak Listio harus ngomong begitu. Sampai titik darah terakhir. Iya, itu harus ya? Harus. Dia harus memberikan legacy. Kalau katakanlah seperti yang diomong dia akan dicopot ya. Dia dicopot, dia meninggalkan satu legacy kepada institusi dan anggota bahwa dia sedang memperjuangkan posisi institusi yang kuat. Kepercayaan publik kepada polisi berdasarkan survei sampai terendah 54%. Kemudian recovery lagi menjadi 76% setelah Sambo ditindak. Muncul kepercayaan ya. Tetapi pada IPW kan mengikuti terus. Terjadilah praktek namanya silent blue code. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandang termul, posko termuliakan ada di sini. Saya akan mendiskusikan dengan orang yang sangat tepat ya, tentang Polri, tentang Kapolrinya malah. Nah, di mana kemarin ini kita mendengar dan pasti kita merasa tidak suka ketika Kapolri Pak Listio Sigit dinilai kurang ajar oleh mantan Panglima TNI Jenderal ya? Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Tudingan yang disampaikan oleh Jenderal Gatot cukup serius dan seolah-olah itu tudingan yang mengancam. Saya sudah dengan Ketua Indonesia Police Watch IPW Pak Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih Pak Sugeng sudah hadir kembali. Bang Budi. Siap. Kandang termul. Oke. Ya biarin aja Pak. Kita ini adalah orang-orang termuliakan ya kan. Orang sakit hati Pak kalau kita ngaku termul. Malah ya. Kalau kita diserang kemudian kita malah apologize orang itu senang ya. Senang. Ya, begitu kita akui langsung berhenti ya. Bingung mereka ya kan. Kok mereka terima ya. Itu teori komunikasi canggih. Ya dan asik itu Pak. Asik. Ya. Karena kita memang mau dibilangin apa-apa kita adanya begini aja, ya kan? Nggak akan merubah sikap kita dan kita juga tidak akan merasa terhina atau tersinggung ya Pak ya. Iya. Tapi kalau mereka dibilang keledung marah Pak. Marah. Ya, justru itu. Jadi kemarahan-kemarahan itu memang biasanya ada pada orang yang sempit pikir. Hatinya juga sempit. Iya, sempit pikir, sempit hati. Aduh, kayaknya kalau bulan puasa yang kakak begitu tuh harus dibersihkan itu Pak. Ini memang momennya mendekati sana sudah tepat. Iya, siap. Nah Pak Sugeng, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, baru-baru ini memang ada keputusan. Itu keputusan resmi dari pemerintah bersama Komisi 3 DPR ya kan. Iya. Yang salah satunya memang tetap Polri ada di bawah presiden. Dan itu kan sudah lama itu. Iya. Dan Pak Prabowo pun sudah setuju dengan itu. Tiba-tiba ya atas nama demokrasi katanya ya kan, atas nama reformasi di kepolisian. Kalau Kapolrinya tetap di bawah presiden itu berarti reformasi kepolisian gagal. Bahkan Pak Listio Sigit pun dinilai oleh Jenderal Gatot ini ya kan sebagai Kapolri yang sudah membangkang, ya kan, disobedient, ya kan, bahkan disubordinasi. Iya. Kan ngeri itu tuduhannya. Iya. Tanggapan Pak Sugeng, apakah benar Polri kita ini seperti yang dituduhkan oleh Jenderal Gatot? Ini agak menarik bahwa reformasi Polri gagal, ini agak menarik pernyataan ini. Ini yang dituduhkan oleh Jenderal Gatot, Saudara Gatot Nurmantio ya. Iya, sama semangnya Jenderal Gatot. Oh, Jenderal Gatot. Dia sudah sipil. Sipil ya. Jadi ketika panggilnya Pak Gatot aja lah ya. Pak Gatot lah ya, Pak Gatot ya. Tapi kita mau bahas dikit dulu dah sebelum kepada substansinya. Pak Gatot ini kan saya punya teman di grup aktivis lintas
angkatan ya. Kita punya teman. Teman saya bernama Sudadang ya. Sudadang ini mendeklarasikan diri sebagai nabi kafir liberal. Oh, saya tahu iya, tuh, Sudadang ya kan. Tahu, saya tahu. Seniman tuh Iya, dia. Dia iya, bilang iya. dalam grupnya Jenderal Gatot Purnawiran Gatot Nurmantio itu mualaf aktivis. Mualaf aktivis. Jadi orang yang baru menjadi aktivis berubah setelah bergaul dengan aktivis ya. Iya. Kalau buat saya bilang telat jadi aktivis. Telat ya. Iya. Itu yang pertama ya. Ya, jadi yang kedua nih, sebelum bahas lagi ke sana nih, Ya. Bang, saya tolong diberikan kesempatan. Silakan, Pak. Setelah Pak Gatot bicara begitu, kemudian saya rewind ke belakang ya. Ini ada kaitannya dengan reformasi yang dituduh gagal nih, yang menurut saya tidak ya. Reformasi Polri maksudnya. Rewind ke belakang, ternyata ketika mendekati berakhirnya rezim Orde Baru, justru saya angkat topi sama TNI. Ya. Ada orang-orang TNI yang reformis. Masih ingat nggak? Ya kan? Masih hidup nih. Pak SBY. Saya mau menyebut nama itu sebenarnya. Iya kan? Pak SBY loh. Beliau masih hidup. Jenderal ya. reformis itu. Iya. Agus Wijoyo. Kemudian yang ada yang sudah meninggal. Agus Wirahadi Kusuma. Iya. Ya. Kemudian Saurip Kadi masih hidup. Saurip Kadi. Ya. Mereka justru berpikir waktu itu ya, bagaimana mereformasi TNI, ya, dengan pola pikir bahwa pemerintahan itu adalah harusnya pemerintahan sipil, ya. Jadi TNI tidak masuk terlalu dalam wilayah sipil, pemerintahan sipil. Mereka kan yang meletakkan dasar-dasarnya, salah satunya ya. Kemudian ketika reformasi itu ditegaskan. Akhirnya salah satu poinnya adalah para jenderal TNI ini rela melepaskan Polri dengan TNI. Dipisah ya. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Spiritnya apa? Spiritnya Polri itu adalah spirit sipil, independen, profesional, dan akuntabel. Maka dalam konsep draft undang-undang dan digolkan ya, bahwa Polri itu bertanggung jawab langsung pada presiden. Itu demi yang namanya independensi, ya, demi namanya profesional. Harus di bawah presiden. Di bawah presiden. Nanti ada satu penjelasan logisnya ya. Kalau sekarang Saudara Jenderal Nurmantio bilang reformasi Polri gagal, karena dia memang bukan seorang TNI reformis. Iya. Ya. Dia tahun 98, kan dia kan angkatan 82 ya. 98 jadi dia 16 tahun ya berdinas. Ada di posisi mana tuh ya? Kita tidak tahu ya. Jangan-jangan masih kolonel kali, Pak. Iya, mungkin ya. Masih kolonel. Dan juga tidak ada muncul pemikiran-pemikirannya yang bisa kita highlight. Betul. Ya. Sebagai pemikiran aktivis, nggak ada. Kalau Pak SBY teruji, ya saya harus akui Pak SBY teruji, saya ya. itu. Ya, saya harus mengapresiasi Pak SBY, Pak Agus Wijoyo. Tahun 98 itu Pak SBY itu terakhir seingat saya itu kasus Pal Abri. Iya. Ya kan, Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan ketika jadi Danrem di Jogja, dia tuh sudah berdiskusi dengan para mahasiswa-mahasiswa yang kritis, ya jauh sebelumnya. Artinya memang beliau ini reformis. Saya tidak tahu pemikiran Gatot ya. Kalau sekarang kemudian seakan-akan menjadi seorang reformis, saya pertanyakan dianya ya. Apa motivasinya? Alasannya? Kalau saya lihat dari rekam jejaknya, dari masa karirnya, dia pernah kan bintang 4 tapi di Pati Mabes. Iya. Ya. Setelah dicopot oleh Pak Jokowi kan, setelah tidak lagi menjabat Panglima, harusnya kan tidak ada jabatan tidak lagi. Ada jabatan, iya, ya kan? Mungkin sakit hati juga barangkali. Bisa jadi ya, nongkrong tidak ada jabatan ya. Kalau dikaitkan secara psikologis nih ya, pandangan psikologis kritis ya, kan Pak Listio ini bisa dibilang orangnya Pak Jokowi. Iya. Ya. Mungkin ada korelasi ke sana. Ya kan sering kita dengar Pak Sugeng diistilahkan
di dalam kabinetnya Pak Prabowo ini ada geng Solo kan gitu. Iya, Salah satunya ya. Kapolri ya kan Pak Sigit. Kapolri ya. Jadi baru kita masuk reformasi Polri ini gagal, nggak gagal lah, ya. Karena kan satu, Presiden sendiri telah membentuk namanya Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi 3 membentuk Panja Reformasi Polri Kejaksaan ya. Dan internal Polri juga membentuk ya tim percepatan reformasi Polri. Artinya semua berjalan ya. Dan yang keputusan DPR sebagai lembaga resmi melalui Komisi 3 kan tegas. Ya. Bahwa DPR setuju mendukung Polri di bawah Presiden. Ya, kenapa Bang? Baru saya mau bahas nih Bang ya. Bang, dalam pasal konstitusi kita, pasal 30 ayat 4 ya. Polri itu adalah alat negara ya yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Ya, alat negara. Yang kita garis bawah ini alat negara. Kalau dia alat negara, maka mandat untuk menggunakan alat itu tidak boleh sembarangan. Menggunakan alat ini, misalnya ini alat nih. Yang menggunakan alat ini bukan boleh sembarangan. Dan karena presiden itu dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, maka hanya presiden sajalah yang berhak menggunakan alat ini untuk kepentingan nasional. Misalnya ya kemarin COVID ya. Kan alatnya itu dipakai. Perintahnya adalah bahwa TNI Polri harus mengatasi COVID. Oh, selesai nih COVID. Karena mandat itu Karena mandat dari presiden. Ya. Jadi alat itu harus digunakan oleh satu institusi atau satu figur yang memang diberi mandat konstitusi oleh rakyat. Ya presiden. Ya presiden. Kalau dalam pemikirannya kemudian ditaruh di bawah kementerian, ini dia bukan menjadi alat. Dia jadi inem Bang. Inem pelayan seksi. Inemnya menteri. Iya. Menteri itu kan inem. Iya. Pembantu. Iya. Ngeri kali. Inem dan inem dong. Iya. Inem pelayan seksi kan dulu kan pembantu rumah tangga. Ya, seksi itu kan. Ya. Jadi kalau dia di bawah kementerian, satu dia hanya menjadi satu lembaga pembantunya presiden. Ya. Satu nih pembantu. Kalau dia pembantu, dia tidak bisa diharapkan satu independen Bang. Pembantu ya, kalau namanya pembantu ya tergantung mau-maunya presiden. Ya mau-maunya presiden. Kedua, the president man, orang yang sekelilingnya presiden, teman presiden yang mengaku orangnya presiden akan memanfaatkan dia. Partai-partai Bang, bahaya. Ya, partai koalisi. Dua ya, jadi akan semakin rendah. Kemudian independensinya pasti habis. Padahal secara filosofis ya, berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 4, salah satu tugasnya adalah tugas penegakan hukum. Apa itu? Tujuan dari hukum itu memberikan kepastian, keadilan, kemanfaatan. Untuk melakukan tugas penegakan hukum dibutuhkan satu organ atau institusi independen. Ya, tidak bisa tidak, karena keadilan itu milik Tuhan salah satunya. Maka di sana dia harus independen dan profesional. Jadi itu kuncinya ya. Kalau kita mau membedah dan memahami secara filosofis di dalam dalam pandangan keadilan ya, salah satu aspek keadilan itu harus dijalankan oleh pemegang mandat profesi ya. Pemegang mandat profesi yang terkait dengan keadilan ini adalah posisi mulia loh. Ya. Seperti hakim, jaksa, polisi jaksa, polisi dalam hal penegakan hukum itu profesi. Di dalam profesi maka dia bertanggung jawab bukan pada atasan, tapi pada kebenaran, hukum dan keadilan. Ya, maka di sana dituntut yang namanya satu sifat apa itu? Altruistik. Ya, altruistik itu satu sifat bahwa seorang yang menjalankan mandat hukum untuk mewujudkan keadilan itu akan menghormati hak asasi manusia. Kalau dia menteri disuruh-suruh, dia harus taat.
oleh bukan hanya presiden. Kalau presiden sih masih oke ya. Kalau orang-orang mengaku sebagai orangnya presiden, dia kan takut. Mau konfirmasi nggak berani. Nggak berani. Iya kan? Hanya ada pada saat rapat. Mau rapat konfirmasi nggak berani, takut gue dicopot. Tapi kalau sebagai alat negara di bawah presiden, presiden juga nggak bisa mengintervensi pada hal-hal yang melanggar prinsip keadilan. Nggak berani presiden juga. Hal-hal yang terburuk apa yang Pak Sugeng bayangkan kalau ternyata kita ikuti cara berpikir Pak Gatot Nurmantio itu, Pak Sigit atau Polri ini ada di bawah kementerian. Anggap misalnya di bawah Kementerian Kumham misalnya, atau Kementerian Dalam Negeri misalnya. Hal terburuk apa yang Satu, Pak dia Sugeng lihat? jadi alat politik, Bang, partai-partai. Ya. Dia ditarik ke kanan, tarik ke kiri, tarik ke atas, tarik ke bawah. Makanya Pak Listio bilang, tidak, lebih baik saya jadi Itu bisa petanya. merusak spirit institusi, Pak, ya? Hancur, Bang. Hancur. Dan tidak ada yang mau jadi polisi. Ya. Karena polisi itu profesi mulia, gitu loh ya. Ingat, Bang, satu organ keamanan yang tidak pernah terlibat di dalam perebutan kekuasaan itu polisi, Bang. Ya, tidak pernah. Partai politik ya, terlibat. Loyalitasnya Polri ini dari dulu kan teruji. Teruji. Ya? PKI dulu ya, partai politik. TNI angkatan darat tentara juga terlibat beberapa kali. Polisi enggak, ya. Jadi pasti Presiden Prabowo lebih nyaman urusan dengan polisi. Dia punya track record. Satu ya, ditarik-tarik. Kedua, selain ditarik-tarik, dia direndahkan, ya. Jadi bukan diperkuat, menjadi direndahkan, ya. Kedua, ketiga, di daerah Kapolda nanti bisa diatur juga oleh partai dan kepala daerah. Ya. Di tingkat Polres juga begitu. Mau benar-benar wibawa polisi ini habis dan jatuh. Ya, itu dari sisi polisi. Dari sisi rakyat rugi, rakyat yang rugi. Karena dengan tidak, ini kita bicara norma ya, nggak bicara pada praktek ya. Pada norma nih saya ya, rakyat yang rugi. Karena kalau dia jadi alat politik, maka akan menindas rakyat. Ya, kalau dia menjadi alat kekuasaan modal, kekuasaan politik, ya, dia akan menindas rakyat. Rugi rakyat. Maka saya mau mengingatkan masyarakat, itu kerugian kita kalau di bawah kementerian. Kalau ada di negara lain di bawah Menteri of Justice, karena prasyarat demokrasinya sudah cukup. Rakyatnya berani menyatakan, speak up. Ya, misalnya FBI itu di bawah Kementerian Minister of Justice ya. Ya karena rakyatnya semua sudah melek politik, melek hukum ya. Tinggi pemahamannya, pendidikannya. Kita enggak. Rakyat kita ini masih bisa ditarik ke kiri, tarik ke kanan hanya dengan bansos. Ya, gitu, Bang. Ya. Jadi berarti memang apa yang diteriaki oleh Gatot Nurmantio ini benar-benar hanya dilandasi oleh kebencian dan ada kepentingan pribadi atau kelompok dari Pak Gatot ini sendiri. Iya. Karena di ujung dari pembicaranya itu adalah ganti Kapolri ternyata. Iya, kalau ganti Kapolri itu kita serahkan ke presiden lah ya. Memang Polri perlu pemimpin, tapi kita serahkan presiden lah. Saya nggak mau membahas ya. Kalau presiden sampai sekarang masih tidak mengganti Kapolri, artinya sebagai alat negara dia dibilang perform, ya, gitu loh ya. Jadi kalau mau dieksperimen diganti, presiden nggak mau eksperimen. Untuk ini jangan coba-coba. Penegakan hukum bukan untuk eksperimen ya, Pak, ya. Jadi itu satu aspek. Kemudian selain dia bilang reformasi itu gagal ya. Dia bicara apa lagi tuh ya, di bawah kementerian ya. Kemudian ya, salah satunya reformasi Polri ini kalau tanpa mengganti Kapolri sama aja ya tidak ada reformasi di kepolisian. Begitu kesimpulan mereka yang mereka bangun. Ya nggak ada apa-apa kan. Dalam negara demokrasi boleh-boleh saja ya. Boleh memberikan masukan. Tapi kita juga ingin memberikan satu
apa namanya, konsep Alternatif, perspektif bukan ya? perspektif Iya, iya, perspektif iya. yang sebetulnya ditarik pada kesejarahan proses reformasi 98 ya. Polisi harus sipil ya. TNI juga sebetulnya sekarang harusnya rela juga masuk kalau pelanggaran-pelanggaran hukum juga ke pengadilan sipil supaya diperlakukan sama Mmm, semestinya bukan juga. lagi pengadilan militer, Pak, ya? Iya ya, kecuali kalau dia melakukan pelanggaran di internal ya, Mhm, silakan. Tapi kalau pelanggaran terhadap orang sipil dari peradilan sipil ya. mhm. Jadi itu yang saya pikirkan terkait dengan pendapatnya Pak Gatot ya. Kita harus mempertahankan institusi Polri yang independen, kuat, profesional, akuntabel. Mhm. Karena ini untuk kepentingan rakyat. Empat ini untuk kepentingan rakyat ya. Kalau karena kebutuhan pendek ya, wah ini Polri udah tidak dipercaya segala macam ya, itu pendapat beberapa pihak. Ya oke kita dengar Mhm, mhm. untuk perubahan, Oke. untuk masukan perubahan dan perubahan ini kan sedang digodok ya Mhm. konsep-konsepnya seperti apa ya, gitu. Kekhawatiran kelompoknya Pak Gatot kepada Pak Sigit ini sebenarnya apa ya, Pak? Selain kebencian ya, Heeh. apakah ada kekhawatiran seolah-olah selagi masih ada, Pak Sigit sebagai Kapolri, selagi itu juga Pak Prabowo ini seolah-olah nggak bisa diganggu, nggak bisa dipengaruhi. Ada kesan seperti itu nampaknya? Ini kan dalam kaitan yang bertubi-tubi sejak 2016 Mhm. ketika munculnya undang-undang ormas. Mmm. Ingat nggak Bang, undang-undang ormas? Mhm. Ya perpu tentang undang-undang ormas yang kemudian berekses dibubarkannya dua organisasi kemasyarakatan. Oke. Yang bukan dibubarkan ya, dihentikan apa, izin operasinya Iya, ya, iya. izin berkegiatannya tidak diperpanjang ya, HTI dan Dan FPI. FPI. Ini kan terus, Mhm. karena ini ideologi, Mhm. ini menggelinding terus sampai Mmm. sekarang ya. Sampai sekarang menggelinding terus muncul dengan aparen eee, muncullah dengan serangan kepada ijazah Pak Jokowi ya. Mmm. Jadi kenapa masih Pak Jokowi disasar kalau dia udah nggak menjabat ya. Iya, iya. Tapi itu yang namanya kebencian tidak hilang. Mmm. Kemudian orang sekelilingnya siapa ya? Ini Pak Kapolri ya. Mmm. Kemudian tindakan-tindakan Kapolri polisi ketika harus menegakkan hukum memang mau tidak mau menyerempet pada kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang merasa dijolimi ya, ini Mhm. bersatu ya. Menurut saya sejauh bahwa pekerjaan polisi dilakukan secara profesional ya dan independen serta akuntabel nggak ada soal Mhm. ya. Yang saya ingatkan adalah selalu ya, ini catatan saya nih. Penegakan hukum oleh Polri ini banyak kemudian menimbulkan pencideraan kepada masyarakat. Karena apa? Oknum. Oknum, Iya, kemarin bukan institusi. bukan institusi dong. Mhm. Kalau oknumnya kita hukum oknumnya, ya. Mhm. Kalau atasan oknumnya juga harus bertanggung jawab, kita minta juga ditindak. Mhm. Ini soal oknum. Nah, harus dibersihkan. Nah, di sini Pak Listio harus lapang dada terbuka untuk dikoreksi terkait oknum-oknumnya. Mmm. Gitu ya, dengan reformasi kultural namanya. Ya, reformasi kultural Sejauh itu. ini dalam pandangan IPW, apakah, Kapolri, cukup terbuka ketika ada oknum-oknum itu kemudian ditenggarai memang ada kesalahan, ditindak nggak, Pak? Terbuka Sangat ya terbuka ya? sejak dengan catatan ya. Mhm. Jadi waktu mulai itu kan kasus Sambo Iya. ya. Kepercayaan publik kepada polisi berdasarkan survei sampai terendah 54%. Mhm. Kemudian recovery lagi menjadi 76% Mhm. setelah Sambo ditindak. Mhm. Muncul kepercayaan ya. Tetapi IPW kan mengikuti terus. Mhm. Terjadilah praktek namanya silent blue code ya. Nah, apa itu, Pak? Silent blue code atau kode blue of silent Mhm. ya. Kode blue of silent itu begini. Ada pertama praktek menutupi kesalahan sesama anggota karena spirit the corps Oke. ya. Itu satu. Kemudian berlanjut dengan yang namanya impunitas merangkak ya. Nah,
Ini menarik Jadi lagi yang nih. pertama kan, waktu kasus Sambo itu ya, itu kan pada dihukum Iya. ya. Sama juga dengan kasus yang pemerasan DWP itu, yang Dirnarkoba Polda Metro ya, sama. Ada juga kasus suap atau pemerasan di Bareskrim menyangkut seorang pangkat kombes yang sekarang udah jadi bintang 2. Nah, ini kan ditindak pada awalnya saja. Begitu masyarakat sudah lupa ya, kemudian mereka banding, harusnya kan bandingnya itu cepat diumumkan. Lama diumumkan setahun, 2 tahun. Tiba-tiba ketika enggak diumumkan, tiba-tiba kita taunya dalam TR. Dapat naik pangkat. Iya, naik pangkat, penempatan. Nah, ini yang saya bilang, apa yang tadi silent blue coat ya. Jadi menutupi kesalahan, kemudian sampai kepada impunitas merangkak. Jadi diberikanlah kekebalan, tapi perlahan-lahan gitu. Itu yang dimaksud impunitas Iya, merangkap. nah ini yang nggak boleh. Reformasi kultural harus dibarengi dengan reformasi pengawasan. Ini PR Pak Sigit berarti ya. PR-nya Pak Sigit ya, supaya orang muncul kepercayaan ya. Dulu ingat nggak waktu zamannya Pak Idam Aziz? Iya. Itu kan ada 2 Kapolda langsung dicopot, yang kasus COVID tuh. Waktu Habib Rizik datang dari Arab kan? Yang langsung merusak bandara itu ya? Iya. Jadi Kapolda Metro dan Kapolda Jabar langsung copot tuh sama Pak Idam tuh. Karena waktu itu kan situasinya memang situasi darurat ya. Itu kan ketegasan ya. Nah, kita butuh sih ketegasan ya. Butuh ketegasan di sini ya. Nah, kalau Pak Sigit memang saya melihat mengakomodasi kalau ada pelanggaran itu ditindak. Tapi kemudian ada saya lihat peringanan. Oh, oke. Gitu loh. Jadi di sisi itu memang artinya IPW melihatnya secara objektif ya, Pak Sugeng, di mana dalam sikap ketika pemerintah memutuskan Kapolri itu tetap ada di bawah presiden, artinya memang secara praktek-praktek fungsi kepolisian itu sejauh ini sudah reformis lah. Tetapi Pak Sugeng juga sebagai IPW, Ketua IPW juga tidak menutup informasi bahwa masih ada PR-PR yang belum tuntas dilaksanakan oleh Pak Sigit. Betul ya. Khususnya reformasi kultural. Iya, kultural. Itu menjadi sepakat semua pihak ya. Di internal polisi juga ya sepakat ya. Di Komisi 3 juga sepakat reformasi kultural. Di Komisi Percepatan Reformasi Polri juga sepakat soal reformasi kultural ya. Saya juga ingat penjelasan Pak Sugeng tadi itu tiba-tiba dia sudah jadi bintang 2 pada saat kasus Sambo. Kalau nggak salah Kapolres Jakarta Selatan ya kan semula kan dianggap tembak menembak itu memang ada ya kan, atau pokoknya menutupin Sambo dan dia terkena sanksi kan kemudian. Tiba-tiba tetap udah naik pangkat. Bintang 1 sekarang. Nah, ini salah satu bukti bahwa memang impunitas merangkak itu terjadi di sama kepolisian. dengan ini. Saya mendengar benar apa tidak ya, Hendra Kurniawan yang Karopaminal itu kan dipecat. Saya dengar itu itunya dipulihkan lagi, diturunkan, bukan pemecatan ya. Ya ini ada sejarahnya memang kalau saya lihat. Ini kan bagian yang disebut namanya dulu tuh Satgas Merah Putih ya. Satgas Merah Putih kan memang kuat ya. Nah, bagaimana saran Pak Sugeng memperbaiki hal yang belum dilakukan oleh Kapolri Jenderal Sigit ini untuk reformasi kultural ini? Misalnya ya kalau memang ditindak ya ditindak aja, jangan kemudian seolah-olah dipecat tetapi tidak dipecat. Tiba-tiba ketika masalah sudah lupa setahun 2 tahun, tiba-tiba masih berkarir di kepolisian. Nah, apa saran Pak Sugeng? Jadi begini ya. Kan proses yang namanya pengawasan, kemudian penindakan, itu kan ada institusi yang di bawah Polri ya. Ada Propam ya. Nah ini kan masuknya ke Propam nih ya. Kalau kemudian itu ada pelanggaran kode etik, kemudian Propam memeriksa, kemudian diserahkan kepada Biro Pertanggungjawaban Profesi, Wakprof ya.
Kabak Wakprov ya. Wakprov, kalau di sana dia cukup bukti bahwa dia melakukan pelanggaran, dia dikirim ke komisi kode etik dibentuk ya. Nah ini udah teknis kan. Iya, iya. Jadi saya melihatin pola, karena ini teknis kan artinya Pak Kapolri sudah tidak memantau lagi nih ya. Di sini permainannya. Oh. Permainannya di sini ya. Oleh tingkat pertama dihukum berat ya karena jadi sorotan. Tapi begitu orang sudah lupa, dia banding. Oh. Dihukum ringan. Apakah ada kong kaling kong yang kita tidak tahu. Tapi ya. kan mengajukan banding itu kan ada batasan waktunya, Pak Ada, Sugeng. sebetulnya 30 hari. Tapi mungkin juga sudah diproses 30 hari tapi tidak diumumkan. Oh. Biar aja lupa dulu gitu. Yang penting putusan formalnya sudah ada nih. Nah di sana bagaimana untuk merubah ini? Kita masukkan warga sipil untuk di dalam komisi kode etik ad hoc namanya. Jadi tokoh akademisi, tokoh masyarakat, bentuklah komisi kode etik kepolisian yang sifatnya ad hoc. Bukan hanya para polisi aja. Kalau para polisi aja mereka bisa main mata antara mereka. Kalau ada dari masyarakat bisa juga yang dari masyarakat ini main mata ya. Apakah fungsi itu tidak dijalankan oleh misalnya kan kita mendengar itu ada 2 ya di lingkungan Kapolri itu. Ada staf ahli, ada staf khusus. Oh itu kalau mereka cuma nasihat Pak. Oh. Ya. Jadi ada namanya tim penasihat ahli ya. Tim penasihat ahli ini kan. Mereka bukan sifatnya mengawasi ya? Enggak. Oh oke. Enggak punya kewenangan bahkan ya. Mereka hanya memberikan nasihat apabila Pak Kapolri membutuhkan ya. Salah satu tim penasihat ahli, 2 orang itu kan saya kenal tuh. Satu Pak itu sahabat saya Pak Ito Sumardi, dia kan ketua tim penasihat ahli. Kemudian sekretarisnya itu Pak Arianto Sutadi. Oh sekretaris, beliau tuh ya. Itu namanya tim penasihat ahli, dia hanya memberi nasihat. Kalau di komisi kode etik harus ada dari sipil. Belum dibentuk itu ya komisi kode etik? Itu usulannya dari kita sebetulnya. IPW mengusulkan. Sejak kapan IPW mengusulkan terbentuknya kode etik? Udah 2 tahun yang lalu. Kalau kita diminta pendapat kita usulkan. Ya. Apakah yang IPW usulkan sebagai komisi kode etik itu sifatnya pengawasan? Pengawasan. Jadi misalnya nih ada seorang akademisi yang berintegritas ya, kemudian berkompeten ya. Ditempatkanlah di komisi kode etik. Nggak main-main jadinya. Ada unsur masyarakat dan dia berani speak up ya kan. Kalau nggak benar bicara anti masuk angin juga ya kan tentunya. Iya, bisa juga masuk angin. Makanya dicari yang tidak bisa masuk angin. Gitu loh ya. Dicari yang tidak bisa masuk angin. Untuk apa? Karena secara substantif iya, yang dilayani oleh polisi kan masyarakat. Objek atau subjek layanan polisi itu masyarakat. Masyarakatlah yang mengalami ketidakadilan. Maka harus ada unsur masyarakat yang mengadili terduga yang melakukan tindakan pelanggaran. Jangan polisi saja. Kalau polisi aja ya main mata antara mereka. Itu ya maksud saya. Nah, komisi kode etik itu Pak Sugeng usulkan tahun berapa itu? Ini sudah ada di dalam komisi. Tapi diusulkan harus ada unsur masyarakat ini sudah kita bunyikan 2 tahun lalu. Oh, usulan unsur masyarakat yang belum dipenuhi. Belum iya ya. Oh, komisi kode etik itu ada sudah tapi ada masih anggota polisi aja. Jadi nggak objektif. Iya, ya kan? kita nilai karena putusannya meringankan ya, kemudian orang bisa menjabat lagi, ada apa gitu ya. Nah, terkait dengan fungsi pengawasan yang mungkin bisa relevan dengan efektivitas dari reformasi kultural tadi. Kan ada Kompolnas, gimana menurut Pak Sugeng? Nah, Kompolnas juga dasar pembentukannya lemah. Karena Kompolnas dibentuk oleh peraturan presiden sebagai mandat dari undang-undang kepolisian. Nah, di dalam Kompolnas, ketua Kompolnas itu Menko Polhukam. Ex officio barangkali. Iya ya. Terusnya ada di sana ketuanya lagi ada juga Menhuk, Menteri Hukum ya.
Kemudian dari 9 orang, 6 orang ini unsur pemerintah. Hanya 3 dari unsur rakyat sipil. Oh. Itu ya. Kemudian tugas Kompolnas kemarin Ketua Komisi 3 tuh Pak siapa? Habibur Rahman Ya. mengatakan bahwa fungsi Kompolnas itu hanya memberikan pertimbangan kepada Pak Kapolri dalam hal pengangkatan Kapolri, ya pertimbangan-pertimbangan. Jadi bukan pengawas katanya. Oh iya, saya betul juga kali ya, karena dia hanya melakukan koordinasi apabila ada pengaduan ya dengan Irwasum, ya ini ada pengaduan. Jadi Kompolnas ini harus diperkuat, ya. Diperkuat dengan menjadi lembaga yang independen seperti Berarti harus ada Komnas HAM. undang-undangnya sendiri. Nah, undang-undang sendiri, Dan Bang. anggotanya nggak merangkap Iya, sebagai pejabat diseleksi. pemerintah Enggak, juga, iya, ya harus kan? diseleksi, ya. Itu baru akan punya dampak yang bisa sebagai efek yang bisa efek deterrent untuk mencegah terjadinya pelanggaran, ya. Dengan ditambahkan satu kewenangan yaitu kewenangan penyelidikan. Oh, Kompolnas harus juga diberikan Diberi kewenangan kewenangan penyelidikan. penyelidikan. Nah, kalau dibentuk dengan undang-undang. Penyelidikan untuk memeriksa manakala ada oknum-oknum Iya. di internal kepolisian yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar gitu. Iya, Oh, oke. kalau dia diduga melakukan tindak pidana, misalnya suap, Iya. menerima suap, ya, atau melakukan pemerasan, ya. Kan polisi ini karena khususnya penyidik ya, penyidik lah kita bicara ya. Karena dia punya kewenangan bisa membuat hitam putih nasib manusia, Betul. dia bisa memainkan kewenangannya untuk memeras. Oh, oke. Ya, untuk kemudian juga karena dia punya kewenangan dia juga bisa disuap untuk mengikuti keinginan dari pihak pencari keadilan menekan pihak lain yang lemah, ya, dengan membelokkan hukum. Nah, ini kan ada pelanggaran pidananya, seperti kemarin ya, kasus pertunjukan musik DWP yang di Ancol. Itu kan ada beberapa masyarakat bahkan warga negara Malaysia yang ditangkap karena dia diduga memakai narkoba, kemudian direhabilitasi alasannya, tapi di sana dia minta uang. Oh. Nah itu kan ada dugaan unsur suap ya atau gratifikasi. Nah ini Kompolnas yang saya usulkan adalah Kompolnas yang punya kewenangan penyelidikan. Jadi dia bisa memanggil, menyelidiki ya. Kalau ditemukan ditemukan cukup bukti bahwa telah terjadi peristiwa pidana, dia dinaikkan sidik. Nah setelah naik sidik baru dikirim ke Bareskrim supaya penyidik Bareskrim menyelidiki. Anggotanya sendiri. Iya, kan di situ ada namanya Kortas Tipikor. Ya, Kortas Tipikor. Kortas Tipikor ini posisinya sudah dinaikkan statusnya dari direktorat, tadinya direktorat tindak pidana korupsi menjadi Kortas bintang 2. Jadi perkara dari Kompolnas dikirim ke Kortas Tipikor untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi. Lalu ada tindak pidana umum serahkan kepada Bareskrim. Nah itu mungkin membantu soal reformasi pengawasan. Harusnya apa yang Pak Sugeng diskusikan ini dalam bayangan saya inilah harusnya yang dibahas oleh komite yang ketuanya Prof. Jimli itu ya. Saya sudah beri masukan. Oh, sudah beri masukan. Kami diundang oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri dan sudah kami berikan konsep itu. Oh oke, sebenarnya idenya sangat menarik itu Pak Sugeng. Iya, karena kami kan mengikuti ya. Pengawasan inilah yang lemah karena memang tidak ada lembaga yang kuat. Ya, yang kuat. Masyarakat juga kayaknya baru tahu juga nih dari penjelasan Pak Sugeng. Masyarakat berpikir selama ini Kompolnas itu adalah yang memberikan pengawasan kepada kepolisian, ternyata hanya memberikan pertimbangan dan juga memberikan masukan aja. Kalau ada pelanggaran dia tidak berhak melakukan pemeriksaan, klarifikasi aja. Misalnya dia memberikan misalnya surat klarifikasi gitu ya. Jadi kita perlu memperkuat
Ya, memperkuat Polri dengan memperkuat lembaga pengawasannya. Ada satu lagi Bang, orang kan nasibnya menjadi terpuruk itu karena pekerjaan oknum-oknum penyidik yang nakal. Nah di institusi Polri ada namanya Biro Wasidik. Wasidik ya. Iya, Biro Wasidik ini di bawah Kabareskrim ya. Jadi dia bintang 1 nih Biro Wasidik nih. Apa tugasnya? Biro Mengawasi Wasidik para itu penyidik ya. bukan mengawasi, dia bisa memberikan pendampingan, asistensi ya, kemudian juga saran dan masukan kepada satu proses pemeriksaan pidana ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau ada dugaan penyidik-penyidik nakal, masyarakat bisa minta komplain ke Biro Wasidik. Ingat nggak yang kasus kemarin pelapor dari tim pembela umat dan apa itu ya, sama TPUA dan juga teroris, timnya teroris ya. Iya. Mengadu Dia kan, ke Wasidik ya kan? Iya, dia kan minta ngadu ke Wasidik Polda Metro Jaya ya. Kemudian untuk meminta pengawasan terkait proses penyidikan kasus dihentikannya kasus laporan mereka jadi tersangka kan ya di Polda Metro kan. Nah, Biro Wasidik kan kemudian mengundang mereka. Malah mereka kemudian cuap-cuap bahwa polisi ini cuman menjalankan tugas mandat apa sih katanya Tifa itu. Sok tahu itu kan dia. Iya. Padahal dia yang minta ya, maka Biro Wasidik membuka. Nah, yang saya mau sampaikan, Biro Wasidik ini harus diperkuat, ditempatkan orang-orang yang berintegritas. Karena catatan kami IPW ya, dari setiap tahun ada ribuan pengaduan minta pengawasan penyidikan, cuma 3% Bang yang dilayani. Mengapa 3% dilayani? Itu orang harus datang, deal-dealan sama apa oknum di dalam. Jadi satu perkara bisa dihentikan, bisa diteruskan, tergantung nanti dealnya sama oknum Wasidik nih. Transaksional lagi. Oh, nah apakah ya. itu sampai sekarang masih terjadi? Masih. Kemarin saya temui juga satu kasus. Ada dua orang berperkara ya. Ini meminta dilakukannya gelar perkara khusus. Wasidik itu bisa melakukan gelar perkara khusus untuk melakukan satu evaluasi atas hasil penyelidikan atau penyidikan. Ya. Yang pihak ini nggak pernah dilayani. Yang di sini ini udah 4 bulan nggak ada tanggapan. Yang ini baru 10 hari langsung. Ini kan berarti ada transaksi nih, ya. Nah, mungkin di sini problemnya adalah sumber dayanya terbatas, ya, sedikit, pengaduan banyak. Ya harus bikin mekanisme semua orang harus dilayani dong, ya. Dan kalau sudah di dalam Wasidik Bang, itu bisa disetting. Bisa disetting para pesertanya yang sudah mungkin menerima uang, peserta itu dari pejabat-pejabat kepolisian. Kalau sudah deal, dia akan menyerang satu kelompok, membela kelompok lain. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Saya kan sudah advokat sudah juga puluhan tahun ya. Berapa kali mengikuti apa? Jadi apa yang disebut due procedure of law itu sebenarnya hanya Ya teori aja. Karena penyidik dan juga oknum ini, mereka itu bagaikan koki. Kamu mau pesen makanan capcay, ya. Pertama nih mau bikin pasangan capcay kan. Iya. Begitu sudah pesan, kamu duitnya kurang. Ternyata di sana memesan dengan harga lebih mahal. Ini capcay bisa dibikin sayur asam. Karena di tangan dia. Jadi kokinya. Bahasa kasarnya masih wani piro itu masih terjadi. Masih terjadi. Makanya itu kita awasi. Jadi pada satu sisi IPW itu membela institusi polisi kita tegak lurus ya. Tapi kalau yang pelanggaran ini kita harus ingatkan. Maka salah satu rekomendasi IPW adalah satu, Biro Wasidik ini dinaikkan statusnya langsung di bawah Kapolri. Berarti penjabatnya bintang 2. Bintang 2 ya.
Kemudian personilnya betul-betul yang berintegritas. Jaminannya apa? Kalau itu sudah dinaikkan, tidak ada lagi wani Tentu piro. tentu kita bisa serang Kapolri kalau nggak benar. Oh, karena langsung di bawah Bawa Kapolri. Kapolri ya. Kalau sekarang dia di bawah Bareskrim. Bareskrim ya. Oh, oke. Gitu loh. Nah, Karena Bareskrim kan banyak nangani masalah nih. Udah nggak ketertanganan. Yang kedua, kalau misalnya yang bermain misalnya di tingkat Bareskrim, Biro Wasidik anak buahnya. oke. Ini sebenarnya ini sangat menarik. Pak Sugeng Teguh Santoso membongkar nih jeroannya Iya. ya di Mabes Polri itu apa yang disebut dengan reformasi kulturalnya belum jalan ternyata yang Iya, seperti ini. seperti ini. Nah, karena itu memang mungkin kalau kita kaitkan dengan pendapat Pak Gatot tadi, secara filosofi, secara keberadaan itu nggak bisa diganggu gugat memang. Iya, memang Bahwa harus memang polisi di Polri ini bawah harus di bawah presiden. presiden. Apakah kepolisian kita ya saat ini itu memang sudah reformis atau belum? Kadarnya yang perlu ditingkatkan. Kulturalnya Kultural harus hal-hal dirubah. seperti tadi gitu ya. Hal-hal teknis kulturalnya yang harus diperbaiki. Jadi reformasi kultural dibarengi reformasi pengawasan yang tegas. Bukan berarti ketika secara kultural polisi itu belum terlalu reformis, bukan berarti kemudian Harus dia dibawa. digeser di bawah Iya kementerian, dong. bukan karena Karena bukan begitu masyarakat ya. yang akan lebih Logikanya rugi. nggak seperti Iya. itu. Oke. Nih ya, jadi saya ingatkan, jangan kita bereksperimen menaruh di bawah kementerian. Masyarakat yang akan lebih terpuruk. Ini akan lebih parah lagi Lebih nantinya parah. kalau dipindahkan kementerian. Iya, itu eksperimen yang Iya, menurut iya, saya iya. sangat berbahaya, ya, gitu. Nah, Pak Sugeng, karena Kapolri atau Polri masih di bawah presiden, apakah persoalan-persoalan seperti yang tadi Pak Sugeng ceritakan, ternyata memang waduh, jangankan polda-polda lainnya, di Polda Metro sebagai sentral ya kan, masih terjadi praktek-praktek yang transaksional seperti itu dalam penanganan kasus-kasus pidana ataupun perdata, Pidana dong. pidana khususnya Iya. ya. Nah, bagaimana perintah presiden sebenarnya kepada, anggaplah sekarang Kapolrinya masih Pak Listio Sigit. Hai Pak Sigit, saya nggak mau dengar lagi, rapikan itu, reformasi kultural juga harus Tidak dibereskan. bisa dengan kata-kata, Bang. Tidak bisa? Iya. Harusnya Tadi harus seperti apa? dilaksanakan. Yang tadi Kompolnas dibentuk dengan undang-undang, oke. diberi kewenangan penyidikan, ya. Kemudian Majelis Kode Etik harus ada unsur masyarakat, ya. Kemudian Biro Wasidik dinaikkan posisinya bintang 2 dan diisi orang-orang berintegritas. Gitu loh. Ini baru jalan, nggak bisa kata-kata aja. Kalau tidak akan ada perubahan. Yang bisa memerintahkan itu hanya presiden. Polri, ya presiden bisa, Kapolri juga bisa. Karena untuk menaikkan status kan itu nanti dengan Kepres ya. Jadi bintang 2 dengan Kepres ya, seperti Kortas Tipikor dengan Kepres diusulkan oleh Kapolri. Ya. Juga di ad hoc Komisi Kode Etik juga diusulkan oleh Kapolri. Ada unsur masyarakat. Iya, gitu. Kalau Kompolnas ini tentu DPR dan Presiden yang membahas ya. Kalau internal tidak bisa kita kata-kata karena sudah banyak juga kata-kata dilontarkan oleh Pak Kapolri. Ya, kita harus memberantas judi, narkoba, pelanggaran masih terjadi, ya kan? Judi masih terjadi. Ya ada juga aneh nih ya. Ini lagi pemberantasan judi ya. Yang ditangkap cecere-cecere. Ada bandar-bandar judi besar tidak juga ditindak. Ya kan bisa begitu. Oleh karenanya menurut saya ya, ini reformasi kultural ini benar-benar dilakukan. Nah, untuk mulai reformasi kultural itu dari mana? Dari rekrutmen. Oh, dari rekrutmen. Iya. Pak Kalem Diklat ya, yang membawahi pendidikan polisi ya, Akpol, sekolah-sekolah perwira itu ngomong dia, saya merasa paling berdosa karena kita dalam merekrut itu sebetulnya dari bibit-bibit yang buruk. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi begini ya, orang yang mau masuk menjadi perwira Polri jalur Akpol ya,
ini orientasinya bukan untuk mengabdi sebagai penegak kebenaran, keadilan dan hukum. Tapi dia melihat bapaknya jenderal polisi berkuasa sekali, orang hormat-hormat. Kalau dia bertahun-tahun lihat gitu kan tertanam di pikirannya. Enak jadi Iya perwira kan? polisi. Ya kan? Belum lagi kalau oknum jenderal ini, dia lihat anaknya kok setiap ada orang datang bawain barang gitu. Makanya kan Pak Hugeng menjadi patron kan. Hugeng karena dia tidak mau kan. Nah, orang-orang ini kemudian berpikir mau jadi perwira polisi. Ya. Masuk Akpol. Berhak nggak? Dia berhak dong dia ya. Itu hak konstitusionalnya. Ya, hak konstitusionalnya. Nah, di sana nanti ada namanya kuota. Kuota, sistem kuota. Jadi kuota ini dimiliki oleh perwira-perwira tinggi. Memang ada kuota ya? Ada. Kayaknya seluruh kementerian juga ada kuota ya begitu. ada, makanya kita nggak selesai-selesai bicara korupsi ini ya. Jangankan di Polri, di TNI juga ada kuota, Pak. Di kementerian juga ada kuota. Di Mahkamah Agung juga ada kuota. Nah, kalau itu misalnya kita bisa kurangi ya. Justru yang dipilih itu orang-orang yang memang mungkin sebagai korban ketidakadilan. Atau orang-orang bawah ya. Yang memang mau mengabdi. Tapi jangan setelah masuk pendidikan, masuk ke lingkungan kerja jangan dirusak. Karena setelah dia kerja di atas 4-5 tahun, dia ikut sistem tuh yang di dalam bermain tuh. Setoran-setoran ya. Iya. Ini sekarang publik menjadi agak lebih cerah lagi nih Pak Sugeng. Ternyata kita melihat memang ya kita sebagai rakyat ya, ketika tetangga kita, wah itu udah pangkatnya sudah kolonel misalnya ya kan, atau kombes ya, itu kalau dilihat dari sisi gaji kayaknya nggak mungkin, dia bisa beli rumahnya mewah, mobilnya banyak. Oh ternyata yang kayak begini ternyata ya, gitu. Nah begini Pak Sugeng, ini memang sesuatu yang agak mengagetkan ya. Anggaplah saya ini kaget ya, ternyata prakteknya seperti itu. Bagaimana caranya ke depan ya dengan adanya komite percepatan komisi reformasi Polri ini ya kan, cerita-cerita seperti tadi itu ya bisa kemudian dirumuskan dalam sebuah aturan ya, tanpa harus menempatkan Polri di bawah kementerian. Oh, itu tadi saya sudah bilang. Ini tim komisi percepatan reformasi mengadop apa yang saya usulkan. Rekomendasikan pada presiden ya. 1, komisi kode etik kepolisian diisi oleh tokoh masyarakat. Ya. 2, bentuk undang-undang tentang Kompolnas ya. Bukan lagi perpres. Perpres bukan. Kemudian nanti Kapolri mengusulkan diusulkan supaya ad hoc ya di dalam komisi kode etik ya. Wasidik dinaikin ya. Di bawah Kapolri. Iya ya, di bawah Kapolri. Diisi oleh orang berintegritas. Nah, ini ada sedikit pengalamannya. Saya ketemu beberapa perwira tinggi polisi yang berasal ternyata dulu pernah di KPK. Ya, ini punya track record yang lebih bagus. Jadi mereka lah ditempatkan di posisi-posisi kunci harusnya. Di pengawasan, di posisi-posisi kunci ya. Jadi mungkin akan lebih baik ya. Saya kenal beberapa personal yang memang lurus dalam hukum ya. Prinsip hukumnya lurus gitu. Kalau benar ya benar, nggak bisa dibelok-belokin. Gitu. Nah, jadi pembenahan ini kalau kita ikutin cara berpikirnya kelompoknya Pak Gatot Nurmantio ini, bukan berarti dengan mengganti Pak Sigitnya sebagai Kapolri. Enggak selesai. Tapi ini yang harus diutamakan oleh Presiden. Institusionalisasi ya. Institusionalisasi diperbaiki. Reformasi institusional. Jadi siapapun Kapolrinya, kalau ini sudah tegak, setidaknya akan jauh lebih baik. Bagus. Ya itu pendapat saya. Saya kan mengikuti sebagai ketua IPW ini mendapat laporan, kemudian menganalisis apa ya problemnya. Itu sekedar masukan kami ya.
Kita kan hanya LSM. LSM pinggiran, Bang. Iya, Ya. Ya. LSM yang kecil, tapi kita mau memberikan kontribusi buat bangsa dan negara Saya dalam pikir pemikiran. memang IPW itu mungkin dianggap LSM kecil, tetapi posisinya sangat strategis. Ya, semoga Karena bisa seperti yang mengontribusi. kita dengarkan penjelasan Pak Sugeng selaku bertahun-tahun ya kan sudah membesarkan IPW ini, Indonesian Police Watch, ternyata memang mendapatkan pemahaman lah kita, oh ternyata jeroannya di Mabes Polri betul. seperti itu. Iya. Nah, setidaknya kalau ini jalan, bisa juga mereduksi istilah-istilah parcok nggak akan terjadi lagi. Iya. Begitu kan ya Pak Sugeng ya? Kalau parcok itu keputusan politik orang nomor 1 Indonesia iya. ya. Kita nggak bisa masuk di situ ya. Oke, Kalau- itu dimensi yang berbeda lagi dimensi ya. berbeda. 1 jam lagi diskusi kita. Terakhir bisa. Pak Sugeng. Jadi kalau kita berawal tadi diskusi kita bahwa celutukan Pak Gatot itu memang dimensinya dimensi politik, dimensinya dimensi kebencian, tetapi ada nggak sih nilai positif yang bisa diambil dari Pak Listio Sigit yang dinilai kurang ajar oleh Pak Oh, Nurmantio? yang kurang ajar itu ya. Iya. Belum kita bahas ya. Karena Jadi- dianggap kan Jadi begini loh, pembangkangan, ya, ya kan? jadi gini loh ya. Pak Kapolri justru kalau tidak ngomong seperti itu, ya itu nggak benar. Oh. Kenapa? Ya, Mhm. ini pada momen-momen yang sangat kritikal, Mhm. ya, di mana tekanan terhadap institusi Polri loh ya, Mhm. termasuk kepada Kapolri ya. Kita melihat tekanan pada institusi Polri karena yang mau ditaruh itu institusi Polri, Mhm. diturunkan. Mereka kan nggak bicara soal reformasi kultural seperti yang saya sampaikan Iya, secara betul, detail ya. betul. Pak Listio harus ngomong begitu. Sampai titik darah terakhir, Iya, itu harus ya? Harus, Oh, dia harus oke. memberikan legacy. Hmm. Kalau katakanlah seperti yang diomong dia akan dicopot ya, dia dicopot, dia meninggalkan satu legacy kepada institusi dan Institusinya. anggota bahwa dia sedang memperjuangkan posisi institusi yang kuat. Memperjuangkan anggota-anggotanya tetap terhormat. Tidak jadi pembantu, Pak. Makanya dia berani ngomong begitu. Lebih baik saya jadi petani. Betul. Jadi itu bukan kurang ajar. Hmm. Itu sikap kepemimpinan yang harus Dan ditunjukkan. juga bukan pembangkangan. Bukan. Karena belum ada perintah. Perintah kalau membangkang itu. Lakukan A tapi tidak mau melakukan, itu baru pembangkangan. Ya. Iya. Ini kan pemikiran yang disampaikan dengan satu ekspresi yang harus ditunjukkan oleh pemimpin bahwa dia sedang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan institusi dan anggota. Itu Bang Budi. Siap, terima kasih. Sangat clear ya Iya, kan? clear, Sangat ya. clear. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso. Penonton Ruang Konsensus, khususnya pesan saya kepada Pak Gatot Nurmantio supaya lebih mengerti Polri harus seperti apa, karena ada semangat dari Anda untuk supaya Polri ini lebih berbenah. Saya pikir Pak Gatot perlu banyak bicara dan ngopi-ngopi dengan Pak Sugeng Teguh Santoso supaya kita benar-benar clear. Jika memang apa yang Pak Gatot sampaikan itu untuk rakyat, sebaiknya sebelum bicara diskusi dulu dengan Pak Sugeng Teguh Santoso. Terima kasih Pak Gatot, dan kepada seluruh termol-termol yang ada di Ruang Konsensus, itulah diskusi yang menarik. Kita jadi tahu memang Polri harus di bawah presiden, tetapi secara kultural reformasi di kepolisian seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng harus dilaksanakan. Semoga ini terlaksana ya. Juga didengar nih oleh Pak Mahfud, Pak Jimli Siddiq sebagai Ketua Komite. Kita bertemu lagi di episode Ruang Konsensus berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.